Ya, untuk pertemuan minggu lalu kita sudah belajar ya terkait kelas dan objek seperti itu. Mungkin ada yang masih ingat ya gitu, kelas itu apa? Ya, kemarin sudah kita praktekkan, sudah kita pelajari, dipraktekkan juga sudah. Saya kira ada gambaran. Secara singkat saja, kelas itu apa? Gitu. Ada yang masih ingat nggak? Ayo, siapa aja bebas, aktifan. Gitu. Apa itu kelas? Kan sederhana. Ya. Ya kalau nggak ada yang itu seperti biasa ya saya tunjuk kayak gitu. Mendingan mengusulkan sendiri kayak gitu. Saya kira kan muncul ya di soal itu kemarin. Saya kira kan hanya tinggal mengingat saja apa itu kelas seperti itu. Kalau sudah mengerjakan saya kira bisa menjawab kayak gitu. Salah nggak ada masalah, nggak apa-apa. Salah nanti kita bersama-sama apa pelajari lagi kayak gitu. Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Itu semua ya. Jadi semua mungkin Mas Bima, ya kira-kira kelas itu apa? Seingatnya aja, pemahamannya Mas saja. Kelas kemarin kan kita contohkan kelas itu contohnya ini ya pesawat, kucing, ya. Terus gimana? Kelas nama barang, boleh. Kira-kira ada yang punya pendapat lain terkait kelas? Hampir betul mendekati. Secara umum mendekati, cuman ada yang lebih dekat lagi dari pengertian kelas. Coba, coba uh, Mas Mikael mendefinisikan struktur. Boleh, cukup mendekati tadi ada uh, apa tipe barangnya, terus kemudian mendeskripsikan suatu struktur kayak gitu ya. Boleh. Mungkin ada yang punya pendapat lain mungkin dari yang ya sudah ya Mbak Agnes ya. Apa itu? Ya, mungkin itu ya definisi yang paling sederhananya ya, kurang lebih. Jadi saya kira bisa kita ingat kembali bahwa kelas itu blueprint atau rancangan ya, rancangan dari suatu barang ya. Kalau realisasi di dunia nyatanya sih barang pada pada umumnya ya rancangan dari apapun itu kayak gitu, yang di dalamnya ada struktur suatu objeknya seperti itu pada dasarnya. Ya mungkin ini ya kemarin kita contohkan dengan kucing dan pesawat kayak gitu. Nah, di mana kucing ada strukturnya, ada nama, jenis kelamin, umur, dan seterusnya. Dan pesawat ada strukturnya, ada speed, altitude, dan ada juga fly seperti itu. Saya kira benar ya, kemarin ada definisi blueprint, kemudian tadi tipe barangnya ya, kalau kita secara umum ya, kalau kita lihat ya kelas ini tipenya kayak gitu. Nanti implementasi dari suatu tipe barang adalah objeknya kayak gitu. Saya kira tidak terlalu salah walaupun mungkin belum pas dengan yang kita bicarakan, tapi tadi ada disinggung kelas adalah blueprint, kemudian yang ada juga yang mendefinisikan suatu struktur kayak gitu ya. Saya kira ini definisi yang paling mudah dihafal ya. Nah, secara umum sih benar seperti itu. Jadi intinya kalau kelas itu kita hanya rancangan saja ya, rancangan saja ya, rancangan. Jadi hanya gambaran umum saja. Nanti objek ini implementasinya kayak gitu. Kita ya ini tadi pada dasarnya adalah instan ya, instan atau implementasi dari suatu kelas intinya seperti itu. Itu saya kira, nah ini ya contohnya objek ini ya. Misalnya ini dua objek yang ada dari satu kelas yang sama yaitu kelas rayon ya. Keduanya memiliki struktur yang sama kayak gitu, masih hanya beda warna saja, hanya beda value-nya kayak gitu. Sedangkan kalau ini kalau kita lihat kucing dengan anjing, kita lihat dari strukturnya saja sudah beda kayak gitu ya contohnya. Nah, contohnya ini juga ketiganya ini memiliki paling tidak strukturnya sama ya. Strukturnya sama, sama-sama anjing, tapi merupakan tiga objek yang berbeda seperti itu, berbeda warna, berbeda ras.
seperti itu. Tapi secara umum masih sama kayak gitu. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar atribut juga ya. Kalau atribut itu pada dasarnya ya variabelnya lah, gampangannya variabel dari suatu objek ya. Sederhananya sih itu kalau definisi sederhana. Ya, kemarin kita sudah belajar dua jenis dari atribut ya, ada yang instance, ada yang kelas atribut. Nah, selanjutnya kemarin kita juga sudah singkat belajar metode seperti itu. Kalau metode ini intinya kalau tadi variabel, kalau yang ini adalah fungsi ya, fungsi atau instruksi atau tingkah laku dari suatu objek atau kelas seperti itu ya. Ya contohnya kalau buku di dalam suatu tabel bisa insert data, bisa update data seperti itu. Nah, kalau konstruktor sendiri kemarin kita sudah pelajari adalah suatu metode yang khusus ya, suatu fungsi khusus yang dipanggil nggak kita ketika membuat suatu objek baru seperti itu ya, new kelas. Nah ini langsung terpanggil konstruktornya seperti itu. Kalau metode lainnya kan kita harus misalnya objek titik nama metode seperti itu baru terpanggil. Bedanya hanya itu saja sih. Biasanya fungsinya untuk ini menginisialisasi nilainya ya seperti itu. Contohnya kemarin kita menginisialisasi speed pesawat, ketinggian pesawat, merek pesawat kayak gitu. Kemarin kita sudah coba inisialisasi dengan menggunakan konstruktor seperti itu. Saya kira kemarin sih sebenarnya untuk materinya cukup singkat ya. Ini saja kayak gitu untuk materinya karena memang kalau BB itu harus pelan-pelan seperti itu. Kemudian kalau dari praktiknya ya ini kalau dari implementasinya saya kira mungkin kemarin kan laptopnya berdua itu ya, satu laptop untuk dua orang. Kira-kira ada kesulitan nggak ketika dicoba sendiri kayak gitu? Apakah belum sempat nyoba sendiri atau masih instalasi masih gagal kayak gitu? Kira-kira bagaimana? Mungkin bagaimana? Yang kemarin belum megang laptop kayak gitu, yang kemarin masih barengan kayak gitu kan di rumah ada atau di kosan ada kayak gitu. Udah coba belum? Udah bisa. Ya kalau bisa, oke berarti nggak ada masalah. Kalau nggak bisa kayak gitu di luar kelas kayak gini, chat aja di grup kayak gitu ya. Takutnya misalnya nyoba sendiri gagal, kemudian nunggu 1 minggu kan lama kayak gitu. Jadi sebenarnya sih chat saya terbuka itu di grup bisa tanya saja kayak gitu. Kalau teman-teman nyoba terus ada yang error kayak gitu. Kalau nggak sempat nyoba di sini seperti itu ya. Nah, kemarin ya kita implementasi lah ya. Ini kemarin kita implementasi bagaimana membuat pesawat, bagaimana membuat kelasnya seperti itu. Ini ya, caranya ya kita gunakan keyword kelas ya. Saya kira sederhana sekali, tinggal kelas, kemudian nama ini. Seperti itu. Kalau ini sih hanya datanya dan fungsinya saja seperti itu. Kemudian untuk membuat objek ya, kita tinggal pakai keyword let, nama objeknya apa, kemudian kita new, nama kelasnya apa, seperti itu. Ini untuk kita membuat sebuah objek baru. Ini ya, dari suatu kelas seperti itu. Ini kemarin kita sudah praktikan ya. Mungkin pada dasarnya sih ini mudah ya. Nanti teman-teman bisa coba ulangi lagi dengan kelas yang berbeda seperti itu. Nah untuk atribut, ya atribut adalah datanya. Ya, ini untuk modifiernya akan kita pelajari. Saya kira nggak di pertemuan ini masih belum. Nanti di pertemuan kedepannya ada seperti itu. Untuk jenis-jenis apa saja sih modifiernya seperti itu. Nanti akan kita singgung. Kemudian tipe data kita sudah singgung ya kemarin. Jadi untuk membuat suatu atribut modifier, nama atributnya apa, kemudian tipe datanya apa seperti itu. Nah, ini contohnya ya untuk memanggil. Kalau mau memberi nilai ke atribut tinggal dikasih sama dengan value-nya apa seperti itu. Sama mudah. Ini ya, kemarin kita sudah praktekkan kalau ini untuk memanggil di metodenya pakai keyword list seperti itu. Memanggil dari kelasnya ya, memanggil dari kelasnya. Ini ya contohnya kemarin saya kira sudah dipraktekkan. Ini untuk jenisnya. Bedanya kalau kelas atribut nilainya sudah kita kasih tahu dulu, intinya sih seperti itu sederhananya. Kalau instance atribut ya kita belum kasih tahu value-nya apa seperti ini. Paling bedanya itu. Nah, ini kita kemarin sudah coba ya. Dan untuk atribut ini bisa
uh, tipe datanya ini nggak harus tipe data yang tradisional ya, atau primitif. Ini juga bisa suatu kelas lainnya kayak gitu. Jadi ini menghubungkan antar kelas seperti itu. Kemudian kalau yang terakhir metode, saya kira sama ya, bedanya hanya ada parameter di sini. Saya kira teman-teman sudah coba kemarin. Dan kemudian yang konstruktor ini yang saya tadi menginisialisasi. Ini ya contohnya. Jadi kita nggak usah seperti sebelumnya airasia.speed, airasia.altitude, airasia.name. Kita cukup taruh di sini saja seperti itu. Saya kira sudah ingat kembali ya untuk materi minggu lalu ya. Saya kira sudah ingat kembali untuk materi minggu lalu. Nah, ini mungkin kita bisa mulai materi di hari ini. Gitu. Saya kira sebenarnya materi hari ini sih sama saja, tidak terlalu banyak juga seperti itu. Sebentar. Ya, mungkin sebelum masuk ini lagi, kalau teman-teman yang masih bingung bedakan kelas dan objek, mungkin teman-teman ini ya familiar dengan yang namanya ini ya tabel pada database ya. Kan saya kira teman-teman familiar dengan tabel yang ada di database gitu. Ini sebelum masuk sini, misal teman-teman bingung ya membedakan mana sih yang kelas, mana sih yang objek kayak gitu. Teman-teman mungkin anggap saja kelas itu sama dengan tabel, ya, tabel pada database. Nah, nama tabelnya apa? Contoh, tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mungkin tabel apa ya biasanya kalau yang di misal KRS seperti itu. Nah ini kelas itu kita bisa istilahkan itu nama tabelnya kalau teman-teman yang familiar dengan database. Kalau objek itu baris datanya ya, baris datanya contohnya pada tabel mahasiswa. Mahasiswa misalnya ada kolom name nama kayak gitu ya. Nah kemudian misal name 01 namanya Excel. Nah ini itu adalah objeknya seperti itu. Sederhananya seperti ini sih. Jadi ini adalah kelasnya, ini adalah objek. Nah, misal nanti ada name 02, ini misal Mas Prayogo ya. Nah ini adalah objek sendiri. Nah, kemudian nanti ada 03, 04, nah seperti itu. Masing-masing adalah objek-objek sendiri. Jadi kalau teman-teman bingung dengan terkait kelas dan objek, saya kira pemahaman lainnya bisa seperti ini. Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan tabel database, mungkin bisa dipahami seperti ini. Jadi ya, kelas itu adalah tabelnya, nama tabelnya. Kelas kan punya atribut juga kan, seperti itu. Tabel punya atribut juga ya. Kolom-kolomnya apa? Nah itu adalah suatu atribut. Nah baris-baris datanya ini kita bisa bilang adalah suatu objek seperti itu. Saya kira sederhananya untuk membedakan kelas dan objek itu seperti itu ya. Kalau masih ngambang kayak gitu. Mungkin tapi kalau sudah tidak ngambang ya saya kira mudah perbedaannya. Terutama kalau teman-teman sudah mencoba seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, apa ada pertanyaan dulu? Misalnya tadi kan kita sudah review singkat ya. Terus baru paham atau mungkin ada pertanyaan baru nih malah kayak gitu. Kira-kira ada dulu sebelum kita masuk ke materi kita enkapsulasi seperti itu. Ada nggak? Belum ada? Kalau belum ada mungkin bisa kita lanjutkan ya. Oh ya, sebentar. Tadi ini udah sekalian ya, biar nggak bolak-balik. Ya, ini sudah. Ya, sudah. Baik, mungkin kita lanjut ya ke enkapsulasi. Nah, mungkin sebenarnya kita akan pelajari apa sih itu enkapsulasi, apa itu kelebihannya, kemudian implementasinya bagaimana dari enkapsulasi itu sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya pada paradigma PBO kemarin kita sudah singgung ya, ada paling tidak 4 ya, 4 konsepnya ya. 4 konsepnya yaitu ada abstraksi, enkapsulasi, inheritance, polimorfisme seperti itu. Nah ini nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Setelah enkapsulasi nanti kita ke inheritance, ke polimorfisme, terus ke abstraksi seperti itu. Nanti kita akan pelajari satu persatu kayak gitu. Cuman kita akan mulai dari yang saya kira paling mudah dipahami, paling sederhana. Yang pertama adalah enkapsulasi. Ini adalah prinsip PBO yang pertama seperti itu.
Nah, apa sih enkapsulasi itu? Nah, ini uh, contohnya mungkin di dunia nyata, kalau saya contohkan enkapsulasi itu ketika kita naik motor. Ini semuanya pada naik motor kan ya ke kampus ya, ya kan? Naik motor atau mungkin ya istilahnya paling tidak mungkin punya motor kayak gitu ya, pernah naik motor kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman naik motor mungkin taunya hanya rem, gas, kemudian belok kanan, belok kiri kayak gitu ya. Nah, kita sebagai pengendara motor itu kita hanya perlu tahu itu untuk mengendarai ya. Kita hanya perlu sesederhana kita bisa gas, bisa rem, bisa belok kanan, belok kiri, starter ya mungkin sambil klakson, riting dan seterusnya ya. Kita nggak harus tahu apa yang terjadi di balik layarnya. Misal mesinnya bagaimana, kemudian bagaimana sih proses kita mencet tuas rem hingga bisa motornya berhenti, kita nggak harus tahu caranya ya. Kita harus hanya perlu tahu ya sudah kita rem berhenti kayak gitu. Atau mungkin kita contoh kita nggak harus tahu bagaimana proses dari bensin kemudian bisa motor itu jalan kayak gitu. Itu kita kan nggak harus tahu ya sebagai pengendara. Nah, ini contoh dari enkapsulasi seperti itu. Jadi kita hanya tahu menggunakannya saja, tapi kita nggak perlu tahu lah dalamannya seperti apa. Itu salah satu prinsip PPO ya. Jadi kita hanya mempraktekkan, kita hanya pakai saja, kita nggak perlu tahu dalamannya seperti itu. Atau mungkin di contoh lainnya di kehidupan sehari-hari, saya kira ini setiap hari kita makan dan minum ya. Setiap hari kita makan dan minum. Nah, kalau makan kan paling kita hanya tahunya ya kita makan, kita punya, kita telan, sudah selesai kan kayak gitu. Kalau minum ya kita tinggal teguk, kemudian ya sudah selesai kayak gitu. Tahu-tahu ya kita sudah segar, kita tahu kita sudah nggak lapar lagi kayak gitu ya. Nah, kita juga nggak perlu tahu ya, kita sebenarnya ya tanpa harus tahu bagaimana organ pencernaan kita, kita sudah paham, kita sudah bisa menikmati lah ya, kita sudah bisa makan, sudah bisa minum tanpa harus tahu organ pencernaan kayak gitu. Mungkin dulu belajar pencernaan ketika SD ya, ketika pelajaran IPA SD seperti itu. Nah ini tanpa kita harus belajar dulu kan kita sudah bisa makan dan minum. Nah, itu contoh dari enkapsulasi juga di dunia nyata seperti itu. Jadi kita nggak perlu tahu bagaimana prosesnya, tapi kita bisa tahu ini tuh bagaimana aktivitasnya, kemudian kita bisa outputnya apa seperti itu. Outputnya misal tadi kenyang, misal tadi tidak haus kayak gitu. Atau mungkin pada obat juga seperti itu ya. Pada obat, misal kita sakit, kita minum obat, mungkin kita nanti istirahat, tahu-tahu sudah sembuh seperti itu. Nah ini kita tidak perlu tahu bagaimana contoh di dalamnya. Atau mungkin di komputer ya, di komputer termasuk misal kita pencet keyboard, kemudian kita pencet mouse, kita gerak-gerak keypad seperti itu, otomatis, semisal ini secara otomatis komputer bisa menampilkan ya. Kita nggak perlu tahu bagaimana sih caranya si kursor ini bisa bergerak sesuai keypad saya atau sesuai mouse, atau mungkin bagaimana suatu keyboard misal huruf A yang kita pencet di komputer itu bisa muncul ke komputer. Yang ini kita tahu bahwa kita mencet A dan outputnya adalah muncul di layar seperti itu. Nah ini contoh dari enkapsulasi. Jadi mungkin bisa kita simpulkan ya, jadi kalau enkapsulasi adalah suatu kemampuan ya, kemampuan suatu objek untuk menyembunyikan sebagian data dan tingkah lakunya dari objek lain, dan hanya mengekspos, menampilkan interface yang terbatas. Ini ya contoh definisinya ini ya, suatu objek menyembunyikan sebagian data. Kalau tadi contoh motor ini menyembunyikan apa sih? Contohnya rantainya disembunyikan kan. Kalau motor metik berarti beltnya ya, beltnya kita nggak lihat, kita nggak akses, kita nggak ngapa-ngapain terhadap beltnya. Yang penting kita bisa tahu kalau ada beltnya itu nanti motornya intinya kalau kita gas jalan kayak gitu. Ya, hanya mengekspos interface yang terbatas. Kalau contoh motor tadi adalah tuas gasnya ya, contohnya tuas gasnya kayak gitu. Kalau misalnya tadi tubuh manusia ya berarti mungkin yang terlihat secara umum ya kita berarti hanya mulut kayak gitu, mungkin gigi kayak gitu. Yang organ dalamnya tidak kelihatan seperti itu, seperti kerongkongan atau mungkin lambung kayak gitu kan nggak terlihat seperti itu. Itu contohnya ya, itu contohnya. Kemudian definisi kedua ini, enkapsulasi menunjuk pada prinsip, yaitu suatu prinsip ya, menyembunyikan desain atau mengimplementasikan informasi yang tidak sesuai pada objek yang ada. Jadi intinya ya
kita sembunyikan ya, kita sembunyikan misal kita lagi berbicara suatu pesawat kayak gitu, sebagai suatu dari pengunjung, sisi pengunjung, ya kita nggak perlu tahu misal bagaimana proses menurunkan roda, bagaimana proses terbangnya pesawat. Yang penting sebagai pengunjung itu kita hanya tahu, atau penumpang pesawat kita hanya tahu pesawat itu terbang. Sudah, kita nggak perlu tahu bagian dalamnya, karena kalau kita perlu tahu bagian dalamnya malah ribet di kitanya seperti itu. Itu contohnya ya, contohnya. Mungkin definisi lain adalah ini suatu buah cara ya untuk mengumpulkan data-data dan beberapa fungsionalitas dalam suatu unit tunggal sekaligus membuat mereka aman terhadap interaksi langsung dari luar. Jadi kita nggak menginteraksi langsung ya, contoh kalau dari motor ya kita nggak interaksi langsung dengan beltnya ya, kita hanya interaksinya dengan pedal gasnya saja seperti itu. Jadi data-data terkait kalau misal motor ini berarti ada gas, ada bensin, ada mungkin belt ya atau lantai seperti itu. Lantai kemudian mesinnya. Nah ini kan ada banyak data seperti itu. Nah tapi kita kita hidden, kita sembunyikan ya, sehingga aman terhadap interaksi dari luar. Jadi kita nggak usah interaksi dengan komponen-komponen ini seperti itu. Kita hanya perlu gas saja kemudian jalan, contohnya seperti itu. Nah definisi lain adalah suatu konsep dari PBO di mana membatasi akses langsung beberapa anggota kelas ya, kelas seperti properti atau metode ya, data atau aktivitas ya atau fungsinya ya, untuk membantu mengatur kompleksitas ketika kode di debug. Nah ini contohnya ya, ini sama saja. Jadi membatasi akses langsung dari kita ke beberapa kelas ya. Jadi kita batasi yang nggak sesuai dengan kita, sebagai misal tadi pengendara driver ya, kita nggak usah tahu data-data dalemannya motor. Tapi mungkin kalau kita sebagai suatu servis ya, tukang servis ya, tentunya kita harus tahu dalemannya motor seperti itu. Jadi kompleksitasnya diatur. Kita sebagai pengendara kita nggak harus tahu dalamannya, tapi sebagai tukang servis kita tahu dalamannya seperti itu. Selanjutnya enkapsulasi pada OOP memungkinkan kita untuk mendefinisikan semua anggota dari suatu objek ya. Jadi kita strukturnya kita definisikan semua. Nah kemudian kita sembunyikan bagaimana detail implementasi dari suatu objek digunakan ya. Contohnya ya ketika kita motor tadi, atau mungkin kalau bosan motor tadi ya, contohnya ketika kita menggunakan HP ya. Kita menggunakan HP, kita nggak perlu tahu ketika kita tap di dalamnya bagaimana ya. Kalau HP kan kalau touchscreen-nya di tap, tahu-tahu muncul aja yang kita inginkan seperti itu. Kita kan nggak perlu tahu dalamannya bagaimana. Kita hanya perlu ya swipe atau tap kayak gitu untuk keinginan kita, nggak tahu dalamannya seperti apa. Nah, itu contoh dari enkapsulasi seperti itu. Nah, termasuk ketika kita mau membuat suatu objek ya, misal tadi kita mau membawa suatu kelas kemudian membuat suatu objek ya, kita harus mengikuti ini. Maksudnya apa? Yaitu kita sembunyikan data yang tidak berkaitan lah, tidak berkaitan ya. Contohnya mungkin ya ini ya. Misal kita punya suatu, kita buat kembali lagi ke pesawat ya, data yang tidak berkaitan misal kecepatan, altitude, roll, ini kan derajat, ini nggak berkaitan ya, si penumpang nggak harus tahu kayak gitu. Ini kita sembunyikan saja. Yang kita tampilkan adalah bahwa pesawat itu bisa terbang kayak gitu. Itu contohnya. Atau mungkin kalau motor, ya motor berarti datanya apa? Mungkin berarti ada bensin, ada gear, gear motornya, atau mungkin ada belt atau rantai seperti itu. Ini bisa kita hidden saja. Nah, nanti yang kita tahu hanya jalan seperti itu. Motor bisa jalan seperti itu. Ini ya contohnya enkapsulasi. Jadi saya kira teman-teman paham ya. Apa ada pertanyaan terkait definisi dari enkapsulasi itu sendiri? Bagaimana? Paham nggak? Ada pertanyaan nggak terkait enkapsulasi? Paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Intinya sih kayak tadi aja. Sebenarnya enkapsulasi konsep yang sederhana, intinya seperti itu. Hanya menyembunyikan yang tidak perlu seperti itu. Hanya kita kasih tahu intinya untuk apa saja. Contohnya ya kalau motor gas, kalau
RAM seperti itu. Kalau HP soalnya bisa nge-tap atau mungkin nge-charge seperti itu contohnya. Bagaimana? Ada pertanyaan terkait definisi? Apa sudah paham atau masih bingung? Definisi. Saya kira tadi ada contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Atau mungkin uh, tunjuk ya. Teman-teman bisa berikan contoh lainnya seperti itu. Teman-teman bisa berikan contoh lainnya enggak? Selain yang tadi sudah saya ya contohkan intinya seperti itu. Mungkin coba Mas Dwi Arso ya. Kira-kira kan tadi kita sudah belajar bersama ya intinya ya enkapsulasi itu menyembunyikan bagaimana detailnya, tapi yang penting yang ditampilkan hanya secara umum itu kita sebagai pengguna ini tahu fungsinya untuk apa, aktivitasnya apa, kemudian outputnya seperti apa. Nah kira-kira contoh di dunia nyatanya enkapsulasi apa aja, apalagi selain tadi motor, kemudian selain tadi pesawat atau mungkin selain tadi makan minum kayak gitu, yang deket-deket aja kayak gitu, kira-kira apa? Laptop ya, tapi tadi kan sudah saya contohkan dari komputer, apalagi kira-kira yang deket-deket aja, yang kita nggak tahu dalemannya jalannya seperti apa, tapi ya udah kita bisa makainya kayak gitu, kita sebagai pemakai bisa makai. Handphone bisa, apa, printer bisa, kemudian apa lagi, banyak kok. Kulkas boleh, kita hanya tahu nyolokin aja, kita bisa setting ya kayak gitu, tahu-tahu dingin kayak gitu boleh. Gimana, ada contoh nggak, satu satu contoh dari teman-temannya sudah banyak yang ngasih contoh. TV boleh, TV boleh, boleh TV. Kemudian ada lagi yang mau ngasih contoh yang dari enkapsulasi. LCD boleh, LCD ya, proyektor termasuk juga sebenarnya ya. Kita hanya tahu nyolok ini gimana kerjanya dari komputer saya bisa ke situ screen-nya. Ya kita nggak tahu bagaimana, yang penting kan jalan. Atau mungkin termasuk kalau teman-teman buka web ya, teman-teman buka web, teman-teman jalankan browser, tahu-tahu ada di layar teman-teman, itu kan kita nggak tahu kan bagaimana dari suatu server misalnya saya buat web bisa tampil di tempat teman-teman, itu kan termasuk contoh enkapsulasi. Nah tadi saya kira teman-teman sudah bisa menunjukkan beberapa contoh dari enkapsulasi ya, teman-teman bisa menunjukkan contoh dari enkapsulasi, saya kira ya lumayan paham lah, paling tidak ada gambaran bahwa enkapsulasi ya menyembunyikan apa yang tidak perlu tapi menampilkan fungsionalitasnya saja seperti itu. Nah, kemudian kemudian apa sih alasannya kita lakukan kita sembunyikan kayak gitu? Kenapa nggak kita tampilkan saja semuanya kayak gitu? Atau kita uh, bisa saja semuanya diakses, tinggal nanti dibatasi kayak gitu. Nah, ini itu fungsi dari enkapsulasi ini adalah mungkin kan suatu kelas ini bisa berkomunikasi dengan kelas lain ya. Jadi misal kita punya dua kelas, nah ini kalau kita pakai enkapsulasi ini nanti komunikasinya mudah, yaitu dengan fungsionalitasnya. Contohnya kita sebagai objek manusia berkomunikasi dengan motor, yaitu dengan objek fungsi atau metode gas seperti itu. Nah itu kan contoh komunikasi manusia dengan motor kayak gitu, atau mungkin manusia dengan HP, itu manusia nge-swipe kayak gitu kan, itu kan contoh komunikasinya. Nah itu untuk contoh yang pertama ya, kelebihan pertama. Contoh kedua adalah suatu data dan metode dapat bersifat publik maupun private ya. Nah ini contoh modifier ya. Jadi nanti kita akan pelajari bahwa ada yang sifatnya private dan ada yang sifatnya public. Kalau kemarin kan kita belajar public semua ya. Nah, nanti kita belajar ada yang bahwa ada loh yang privat, ada loh yang nggak boleh diakses sama orang lain, intinya seperti itu. Uh, Kalau yang publik ya bisa diakses, namanya juga publik ya, diakses dari mana-mana bisa. Nanti mungkin kita akan coba praktekkan seperti itu. Kemudian kode mudah dimodifikasi tanpa berpengaruh terhadap kelas lain ya. Nanti ya akan kita coba kayak gini.
Kalau tidak kita pakai enkapsulasi seperti apa, tapi nanti kalau kita pakai enkapsulasi seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya suatu kelas A, misalnya anggap saja motor dalemannya mesinnya ada yang ganti kayak gitu. Kita kan nggak perlu tahu bagaimana pergantiannya, tapi kita asal masih sama-sama gasnya di pencet gasnya ditekan lalu jalan, nah itu kita nggak perlu tahu kan kalau ada perubahan di dalamnya seperti itu. Itu sederhananya. Kemudian contoh lain adalah menyembunyikan kompleksitas dari suatu implementasi ya. Contohnya ya itu tadi motor kita nggak harus tahu dalemannya, tapi kita bisa pakainya, intinya seperti itu. Kalau kita harus pelajari semuanya dari dalam, saya kira sangat sulit ya. Yang penting kita tahu bagaimana menggunakannya. Nah, ini kemudian contoh lainnya adalah kode lebih mudah dibaca dan dipahami seperti itu. Nah, ini kelebihannya kalau enkapsulasi nanti akan kita contohkan ya, bahwa nanti kode kita jadi lebih mudah dipahami. Kemudian kelas yang mengimplementasikan enkapsulasi dapat digunakan berulang-ulang. Jadi kalau yang ini adalah reusable ya. Nanti kelas kita jadi reusable seperti itu. Kemudian kelebihan lainnya itu maintenance-nya lebih mudah, ya, maintenance-nya lebih mudah. Kemudian secara jangka panjang ini memudahkan development. Kenapa? Karena kodenya mudah dimodifikasi seperti itu. Ini sebenarnya nyambung juga. Nah, ini ya contohnya misal kita punya suatu kelas ya, kelas lingkaran seperti itu. Mungkin kemarin kita sudah buat kayak gitu, mungkin sebuah kelas lingkaran, kita buat kelas lingkaran untuk menghitung suatu luas kayak gitu ya. Misalnya di sini kita punya lingkaran, di sini kita punya data ya, kita punya atribut, ada radius ya, radius atau jari-jari seperti itu. Kemudian di sini kita punya pi, pi itu pi dari lingkaran itu 3,14 ya, atau 22/7 seperti itu. Nah, di sini kita bisa hitung luas ya, luas dari lingkaran adalah pi kali jari-jari kali jari-jari seperti itu ya sebenarnya. Nah, kemudian kalau kemarin kita misalnya mau buat suatu benda kayak gitu, suatu benda, suatu objek dari suatu kelas ya, misalnya kita punya objek benda nih, bendanya adalah roda kayak gitu. Bendanya adalah roda, kita buat suatu objek lingkaran. Nah, kalau kita mau menghitung luasnya, kemarin kalau nggak kita taruh di sini misal 7 ya, kemudian kita buat konstruktor, kalau nggak di sini kita lakukan adalah kita akses metodenya ya, kita langsung akses metodenya, kita langsung tulis roda titik radius adalah 7 seperti itu. Seperti ini ya. Nah, kemudian baru kita hitung luasnya. Saya kira kemarin kita sudah pelajari. Nah, cuman bayangkan kalau misalnya nanti ada perubahan misal dari atasan teman-teman kayak gitu atau mungkin dari suatu proses bisnis, si radius ini tadinya kita pakai jari-jari, kemudian kita ubah ada suatu permintaan untuk berubah, oh lingkaran itu kita pakainya nggak lagi jari-jari, kita pakainya adalah diameter atau diameternya ya. Nah, ini pasti nanti kode yang sama ini akan error ya, akan error karena sudah berubah seperti itu. Nah, ini kan tentunya sangat berbahaya ya. Ini bayangkan baru satu baris kode saja. Bayangkan kalau misalnya kode lingkaran ini ada di mana-mana, misal ada di suatu penghitungan bangun datar ya, misal ada di Toda, ada di ban, ada di apalagi yang bulat, misal di semuanya lah, semua yang benda-benda yang sifatnya lingkaran kayak gitu kan, berarti misal ada kita implementasi ini di 1000 kode, misalnya di 1000 kode, 1000 baris kode ya kita rubah 1000-1000-nya kan, itu kan boros kayak gitu. Nah, ini kalau kita enkapsulasi kita bisa hindari hal ini kayak gitu. Jadi kalau ada suatu perubahan seperti ini ya kita nggak harus rubah semuanya, kita bisa gunakan nanti enkapsulasi seperti itu. Nah, nanti seperti apa akan kita praktekkan ya. Ini ada contohnya apa nanti. Nah, itu nanti kita praktekkan di implementasinya seperti itu. Nah, selanjutnya ya implementasi enkapsulasi. Tadi kan kalau tadi hanya konsep saja ya. Konsepnya itu ya kita intinya ya menampilkan yang seperlunya saja intinya seperti itu. Yang lainnya disembunyikan. Nah, ini ya contohnya kalau dalam prinsip enkapsulasi itu ada dua jenis, yaitu ada aksesor. Asesor ini ada juga ada mutator. Asesor itu ini ya, namanya asesor ya akses. Nah, kalau mutator ini yang
mutate. Nah, gampangannya asesor itu adalah suatu metode yang digunakan untuk membaca nilai variabel pada kelas ya, baik berupa instance maupun static. Jadi kalau pada enkapsulasi nanti kita tidak hanya seperti tadi di lingkaran, tapi kita akan membuat suatu metode tambahan untuk mengakses nilai variabel. Nanti akan kita lihat bersama-sama ya. Nah, atau mungkin definisi lainnya adalah suatu konsep di mana sebuah metode digunakan untuk membalikan nilai dari field atau variabel yang memiliki hak akses private ya atau protected. Ini nanti akses modifiernya ada lagi. Nanti akan detailnya kita pelajari, yang penting kita tahu ada private, ada public seperti itu. Nah, ini untuk akses. Jadi akses ini nanti intinya kalau kita mau mendapatkan nilai roda seperti itu. Nah, ini saya clear dulu. Nah, intinya kalau nanti kita mau mendapatkan nilai radius ini, kita nggak akan langsung roda dot radius. Nah, ini kita nggak akan langsung akses seperti ini, tapi kita akan menggunakan suatu fungsi tambahan seperti itu. Fungsi tambahan untuk mendapatkan data radius seperti itu. Nah, ini itu ya contohnya untuk aksesor, nanti akan kita praktekkan. Kemudian untuk mutator, nah kalau mutator ini seperti ini ya, dasarnya mutate ya kalau aksesor untuk akses ya, kalau mutator ya mutate atau merubah data seperti itu. Jadi kalau akses itu ada, jadi ada dua metode khusus tambahan lah dari tiap-tiap variabel yang kita buat, yaitu untuk mengakses dan untuk merubah seperti itu. Ini akan merubah ya field atau name yang bersangkutan. Metode dapat memberi atau mengubah nilai variabel dalam kelas ya, baik berupa instance maupun static. Ini sama saja seperti itu. Nah, jadi ini ya. Terus termasuk kalau ketika ingin kita merubah ini kita nggak langsung, jadi kita nanti ada juga suatu fungsi untuk misal apa, untuk merubah suatu datanya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini masih sama kayak yang tadi. Sini ada jari-jari, ada pi, kemudian ada fungsi luas seperti itu ya. Masih sama kayak gini. Ini masih yang tadi kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa ubah. Nah, ini kita bisa ubah. Kita tambahkan, namanya ini adalah asesor. Ini adalah asesor ya. Jadi kita tambahkan ya suatu fungsi, istilahnya kita tambahkan suatu fungsi, kita tambahkan suatu metode ya. Keywordnya adalah set, kemudian nama variabelnya seperti itu. Dan ini akan mengisi nilainya. Jadi hampir sama seperti konstruktor ya, tapi ini hanya mengisi untuk satu variabel saja seperti itu. Ini jadi kalau tadinya seperti ini, langsung ya kita masukkan, sekarang kita pakai panggil suatu metode seperti ini. Mungkin sekilas nggak ada bedanya, tapi nanti ada contoh bedanya di mana. Intinya kalau asesor itu ya ada set ya, makanya asesor kita kenal juga sebagai setter seperti itu, atau yang akan mengeset. Asesor untuk akses, setter seperti itu. Nah, ini kalau mutator ya, nah ini tadi contohnya kita sudah ini kalau mutator ya, sorry, asesor ini harusnya itu nanti ini mutator ya, ini mutator ini mutator itu setter ya, balik. Ini contoh dari mutator. Nah, kalau yang ini baru yang asesor. Asesor. Nah, dimana kalau ini asesor ini untuk mengakses saja. Fungsinya hanya untuk mengakses saja seperti itu. Ini adalah pakai ini. Public get radius seperti itu. Keywordnya adalah get, makanya asesor disebut getter seperti itu. Jadi tadi ya untuk asesor adalah untuk mutator adalah setter ya, karena merubah, mengeset sesuatu. Kalau asesor adalah getter, karena untuk mendapatkan data. Contohnya ini ya, public get radius, kita kembalikan si variabel radiusnya. Intinya hanya itu saja. Jadi setiap variabel yang kita miliki, kita buat setternya dan getternya seperti itu. Intinya enkapsulasi seperti itu. Nah,
ini keunggulannya apa sih kalau kita pakai setter getter? Mungkin kita coba kembali ke masalah yang tadi. Di sini kita punya misalnya kita sudah punya kode lama seperti ini nih, lingkaran seperti itu. Kemudian ada nih dirubah dia defaultnya adalah menggunakan jadinya adalah diameter, nggak jadi pakai radius seperti itu. Nah, kalau kita langsung pakai ini dari awal development, tentunya nanti yang pakai roda titik radius akan error semua seperti itu. Nah, tapi di sini kalau kita pakainya tadinya pakai ini, pakai setter getter, nah ketika kita ingin menambahkan misalnya kita set nih suatu roda jari-jarinya itu adalah 7 loh kayak gitu. Nah, kita pakai roda set radius di sini sama dengan 7. Nah, di set radius kita juga bisa set diameternya sekalian kayak gini. Atau mungkin kalau nggak mau ada radiusnya ini nggak mau ada, berarti ini kita hapus ini. Nah, berarti kita bisa set diameter sama dengan input bagi dua. Di diameter itu jari-jari kali dua ya, bukan bagi dua, ini kali dua. Nah, jari-jari kali dua seperti itu. Kan otomatis nggak akan merubah kode yang kita punya. Kita hanya tinggal ubah saja metodenya saja. Kalau misalnya kita punya 1000 kode yang mengimplementasikan ini, kalau ada yang perubahan di lingkaran ini ya kita hanya rubah kelas lingkarannya saja, nggak usah kita rubah 1000 implementasi kodenya seperti itu. Jadi di sini nanti tinggal ketika menghitung luasnya, ini kan P sama dengan diameter bagi 2 dikali diameter bagi 2 kayak gitu. Masih sama kayak gitu. Jadi kita nggak rubah di 1000 kodenya, tapi kita rubah di setternya saja yang kita rubah kayak gitu. Termasuk nanti getternya ya kita rubah kayak gitu. Udah paham ya maksudnya ya. Jadi kalau setter ini kita bisa manipulasi dulu istilahnya bagaimana sih kita mau agar kodenya tidak banyak mengalami perubahan, intinya kayak gitu. Itu salah satu keunggulan dari asesor maupun mutator kayak gitu. Kita mungkin kembali lagi ya kayak tadi. Jadi kalau ada perubahan variabel di sini, kita bisa ubah dulu ya di sini. Kita bisa ubah dulu, kita ubah radius sama dengan radius dikali 2 seperti itu. Karena untuk menghitung diameter ya. Kemudian baru disimpan sebagai diameter di sini. Sehingga di sini yang tersimpan di kelas adalah diameternya walaupun kita inputnya adalah jari-jarinya di sini. Jadi itu ya saya kira mudah dipahami untuk keunggulannya. Jadi ini contohnya dari kemudahan untuk ketika merubah-rubah kode seperti itu. Jadi kita nggak merubah 1000 line code lainnya, tapi kita rubah cukup satu file saja, misal seperti itu, satu kelas saja. Itu ya, mungkin bisa kita praktekkan ya. Mungkin kalau dilihat masih bingung, kita bisa praktekkan. Nah, kita bisa praktekkan, misal ini ya, misal teman-teman punya. Atau mungkin kalau teman-teman mau praktekkan di komputer teman-teman bisa juga. Kita bisa buat file, kita buat lingkaran, misal di sini CS. Ini ya, masih ingat ya saya membuat lingkaran. Oh ya, harusnya saya kirim ya, saya lupa terus mau ngirim filenya. Mungkin minggu depan saya kirim sebelum materinya biar tinggal copy paste. Kita masukkan kelas lingkaran seperti ini. Kemudian misal tadi kita punya publik radius ya, yang tadi dulu public radius adalah suatu number. Tadi ada kemudian public luas ya. Oh ya, pi ya, ada pi, lupa. Pi sama dengan 3,14 sama dengan disp dikali this radius kali ya, bisa ini atau mungkin bisa juga kalau teman-teman mau ya ini sih pakai operator yang kemarin sudah kita pelajari ya, this radius pangkat. Nah kayak gini sama aja ya, ini pangkat 2, ini sama saja sih, sama aja tergantung teman-teman sukanya pakai yang mana gitu. Oh ya, jangan lupa untuk bikin config-nya biar enak.
Oh, ini kopi yang kemarin saja nggak apa-apa sih sebenarnya. Coba ntar aku modul. Ini sama kayak kemarin ya. Directionnya out. Ya, bisa dilihat. Kita buat dulu lingkaran seperti ini ya. Hah? Bisa ditulis dulu. Udah tulis. Tulis saya lanjut. Ini saya masukkan di satu file saja ya untuk mainnya biar biar gampang. Untuk mainnya kita satu file. Misal kita kerjakan, oh ya lihat roda ya tadi contohnya roda. Ini zoom out kali ya sebentar. Saya zoom out. Baca ya. Nah, ini biar kelihatan semua. Lingkaran. Roda. Nah, ini ya. Radius 7. Luas. Begini. Bisa kelihatan nggak? Oh ya. Warnanya kalau gini mungkin anaknya hitam ya. Sebentar. Gampang dibaca mana? Ini apa yang tadi? Ini kayaknya ya. Oh, file itunya. Biasanya ngopi dari yang kemarin sih. Sebenarnya sama aja. Kalau kalau ini gini.
baca ya. Yang file ini, itu ini, yang file lalang itu ini sebenarnya sama aja kayak yang sudah kita pelajari kemarin ya. Intinya menjadi JSON kemudian ditaruhnya di output seperti itu. Nanti seperti biasa ya, terminal, build task, atau yang kemarin TSC, kemarin apa ya tadi aku lupa. Nah ini. Atau yang kemarin itu adalah build task. Atau ini TSC P kemudian kemana gitu. Tinggal dash watch seperti itu sama saja. Kalau yang nggak bisa jalan pakai langsung build-nya gitu, bisa pakai itu. Kalau sebenarnya sih fungsinya build itu buat menjalani ini sih, menjalani ini. Bisa aja kalau HP-nya sama dengan fungsi build. Jadi sama kurang kurang juga. Kadang lupa. Ini atau sini kan jelas. Atau kayak ini hanya aku kirim saja. Aku kirim grup. Ya, bentar. Aku kirim grup sebentar, teman-teman bisa cek. Nah, tiga. Ini gabung ya, satu file ini buat teori dan praktikum. Soalnya saya kira materi hari ini cukup pendek ya. Mungkin bisa dicek di ini ya, di Classroom. Ya, sudah saya kirim sih. Sorry. Nih, kalau lihat yang ini. Kalau mau ngetik terus mau cepet sih teman-teman mainnya bisa ini sih. Kalau mau ada rekomendasinya gitu dari Visual Studio Code, teman-teman bisa kontrol spasi kayak gitu. Jadi misalnya belum ada kontrol spasi kan ini sebalik. Misal di sini nggak ada kontrol spasi kan ada pilihannya, kan bisa tinggal milih aja. Jadi nggak takut salah tulis loh. Jadi out dir. Banyak kan. Nah kayak gitu.
Begitu juga yang lainnya, termasuk misal ini. Uh, nah kan ada numbers kayak gini. Lebih cepat buat saja kayak gitu. Nah, udah.
Oh ini bukan koma ya, titik ya. Oke. Ini kurang cek, panggil. Terus panggil main dong. Ya. Main. Oh ini titik dua. Ya. Kamu ke terminal. Yang buat. Kalau ini kamu nggak mau, ya kalau yang virtual nggak mau ini ya. Ini buka terus. Nih, di sini pohon, alah, sedikit kecil banget di sini. Pohonnya digedein. Nih kalau yang kalau terminal ke Build Watch nggak mau, teman-teman bisa jalanin ini aja. Teman-teman klik ini tambah. Ini aku delete dulu semuanya ya. Delete dulu semuanya. Aku delete dulu semuanya. Aku delete dulu semuanya. Ini tadinya kayak gini. Teman-teman ke terminal, new terminal. Ini udah ke sini, teman-teman tinggal ini copy aja. Contohnya aku delete dulu. Oh iya, pause. Pause dari kapan ya? Sorry. Ya, kita lanjutkan untuk implementasi dari enkapsulasi ya dari suatu kode. Jadi semisal kita sudah punya kode seperti ini ya, kita melanjutkan yang tadi, kita punya lingkaran, kita punya properti atau atribut radius, kita punya atribut pi seperti itu. Nah, di mana luas adalah pi dikali radius kuadrat ya. Ini adalah pangkat 2 seperti itu. Nah, ini adalah luas dari lingkaran. Kemudian kita punya suatu objek, misalnya roda adalah lingkaran ya. Kita buat suatu objek roda dari kelas lingkaran seperti itu. Nah, kita beri langsung ya, kita beri langsung inisialisasi nilainya adalah jari-jarinya adalah 7. Nah, di sini saya ingin menuliskan roda dengan radius sekian memiliki luas roda luas seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung saja misal kita jalankan terminalnya. Ya, sudah ya. Di sini kita bisa jalankan lingkaran output lingkaran. Nah, boleh dengan radius 7 memiliki luas sekian seperti itu. Dengan radius 7 memiliki luas sekian seperti ini ya. Kita coba jalankan lagi. Roda dengan radius 7 memiliki luas sekian. Nah, ini kita coba misal kita buat misal kita punya 5 objek roda seperti itu. Misal ada roda 1 di sini, kemudian ada objek lain misal yang lingkaran juga kan, misal kita ban, kita ganti dengan ban. Kemudian mungkin kita punya objek lainnya, mungkin kita contohnya aja di sini 3 ya, roda, ban, dan setir mobil seperti itu, atau ya setir mobil kan berbentuk lingkaran ya. Nah, contohnya di sini kita punya roda, ban, dan setir seperti itu. Nah, di sini ini contoh saja di sini kita memiliki 3 objek dari kelas lingkaran seperti itu. Ya mungkin ini kita bisa bedakan, misal ini adalah 21 jari-jarinya, ini misal adalah 14 seperti itu. Nah,
anggap saja kita memiliki 3 objek dari suatu kelas lingkaran. Seperti itu ya sederhananya. Ini mungkin hanya simplifikasi saja, ini hanya penyederhanaan. Mungkin di dunia nyatanya teman-teman bisa saja memiliki suatu objek lingkaran di ribuan atau mungkin ratusan kelas ya yang merupakan objek dari suatu kelas seperti itu. Di sini kita anggap saja lingkaran seperti ini. Nah, misal kita kembali ke permasalahan. Misalkan ini kalau kita jalankan, ini sudah aman nih, kita jalan seperti itu. Tapi misal kita temui suatu permasalahan, anggap saja di suatu proses bisnis, ada kebutuhan untuk merubah, oh suatu lingkaran ini kita tidak menggunakan satuannya radius atau jari-jari, tapi merupakan satu diameter seperti itu. Ini merupakan salah satu case saja seperti itu. Perubahan-perubahan yang ada di dunia nyata ini bisa apa saja, seperti itu bisa tipe data, bisa nama variabel, mungkin bisa malah nama kelasnya yang berubah dan lain-lain seperti itu. Tapi ini saya ambil yang paling sederhana, yaitu adalah suatu nama ini ya, jenis atau nama atributnya yang berubah ya seperti itu. Nah, tentunya rumus luasnya juga berbeda ya. Tetapi kali diameter kuadrat dibagi 4 seperti ini kalau untuk rumusnya. Nah, tentunya kemarin kita sudah belajar bagaimana memisahkan kelas dan fungsi main ya, main atau starting programnya. Tapi di sini saya satukan untuk mempersingkat saja. Bayangkan di kelas ini sudah kita rubah, di sini sudah kita rubah ya. Kita menyesuaikan kebutuhan di suatu proses bisnis seperti itu ya. Tadinya jari-jari kita ubah menjadi diameter seperti itu. Nah, kita sudah luas, tapi kalau sekarang kita lihat dari potongan kodenya yang kita compile, kita menemukan adanya 6 error seperti itu. Kita menemukan adanya 6 error seperti itu. Kenapa sih ini? Kita muncul ada 6 error seperti itu. Nah, 6 error ini terjadi kenapa? Karena di sini kita lihat ya, kita tadinya memiliki suatu atribut radius yang kita akses dari roda ya. Ya, sekarang karena sudah diganti diameter, kita tidak memiliki akses radiusnya seperti itu. Ini kan 3 saja, kita buat 3 objek saja ada 6 error ya. Bayangkan kalau kita punya ratusan, nah ini kita sebenarnya bisa saja kan ganti menjadi diameter, kemudian kita ganti sama dengan 7 dikali 2 kan kayak gitu. Adalah jari-jarinya dikali 2. Dan ini kemudian berarti kalau radius sama dengan roda diameter dibagi 2 seperti ini kan pada dasarnya. Dan seterusnya untuk semua objek lainnya seperti itu. Nah, ini kan tentunya berarti kita kerja lebih seperti itu. Tadinya kita hanya ubah ini saja, tetapi karena ini berpengaruh ya perubahannya ke tempat lain ya, file lain atau mungkin ke lain-lain, ini kita harus ubah semuanya. Ini tidak efektif ya saya kira ya. Bayangkan kalau dari awal teman-teman misal kita sebagai contoh satu ya. Contohnya kita mengimplementasi enkapsulasi. Mungkin yang tadi kita sudah pelajari, kita contohkan yang mutator dulu. Kita contoh yang mutator dulu atau setter dulu. Nah, mutator atau setter ini adalah suatu metode ya, kita buat metode untuk merubah nilai dari suatu variabel atau suatu atribut ya dari suatu kelas seperti itu. Jadi kita ulangi ya, mungkin ini kita tidak, ini kita simplifikasi dulu, kita sederhanakan dulu. Misal kita hanya tampilkan luas dari rodanya saja berapa, dan kita kembali dulu. Tadinya ini radius, ya, ini berarti radius, ya. Kemudian ini kembali lagi ke awal ya, kembali ke awal. Nah, ini kita kembali lagi ke awal ya. Nah, misalnya di sini kita implementasikan si mutator seperti itu. Kita implementasikan si mutator, berarti kita buat di sini adalah public set radius ya. Kita menerima masukannya adalah radius, tipe data angka, kemudian kembalian dari fungsi ini, return dari fungsi ini adalah void karena setter tidak atau mutator ya, ini hal yang sama. Saya kadang menggunakan setter atau menggunakan mutator. Ini saya gunakan secara bergantian, tapi ini merupakan dua hal yang sama. Saya kadang-kadang memakai katanya bergantian seperti itu. Nah, di sini kembaliannya void. Nah, di sini kita masukkan nilai dari radius sama dengan radius, di mana radius ini adalah nilai atribut dari objek, lainnya adalah nilai masukan. Nah, ketika kita sudah implementasi enkapsulasi,
kita berarti tidak ketika ingin memasukkan data di suatu atribut, kita tidak langsung masukkan ya, kita tidak langsung akses di sini, tetapi kita ganti dengan set radius. Kita gunakan suatu metode setternya atau mutatornya seperti itu. Nah, kita masukkan nih angkanya 7 seperti ini. Nah, kalau ini kita jalankan, nah ini tidak ada error kan? Nah, tidak ada error. Nah, ini kita contohkan misal kita buat di tiga kelas ya, kita buat di tiga objek, maaf, tiga objek, ada ban, ada setir seperti itu. Ini ada ban ya, misalnya ada jari-jari 15, kemudian setir, jari-jarinya adalah 14 seperti itu. Ini ban, ini setir seperti itu. Nah, di sini jalan tentunya kalau kita jalankan masih sama ya, masih jalan. Nah, sebentar, ini adalah 21, maaf. Jadi ini kita jalankan coba. Oh, ini ruasnya lupa. Ini kita ganti ban, kita ini ganti setir, lupa. Setir. Nah, ini sorry, kita jalankan. Ini ya, sudah berbeda-beda hasilnya. Kemudian kita kembali ke masalah yang awal, bahwa suatu bisnis proses ingin merubah satuannya yang tadinya adalah jari-jari, kita rubah ke diameter. Anggap saja suatu permasalahan seperti itu. Jadi kita ubah ke diameter. Nah, kita ubah ke diameter. Nah, ini tentunya akan ada masalah ya. Tentunya ada masalah di kelas lingkaran. Nah, kalau kita menggunakan enkapsulasi, kalau kita lihat secara umum, errornya berbeda dengan yang tadi ya. Ya, kalau yang tadi errornya di lain-lainnya, di fileman juga ikut error. Tapi kalau di sini yang errornya hanya ada di kelas lingkarannya saja. Ini sudah lebih memperpendek masalah ya. Nah, di sini sehingga kita tinggal ubah saja, sesuaikan saja yang ada di kelas lingkaran, di kelas yang fokus tadi kita ubah seperti itu. Di sini contohnya berarti diameter ya. Jadi ya, karena kita hanya punya atribut diameter. Nah, atribut diameter adalah radius dikalikan 2. Nah, kemudian untuk error berarti adalah this adalah diameter ya, dipangkatkan 2 dibagi 4 seperti itu. Dikali 1/4. Nah, seperti ini ya. Mungkin biar tidak salah kita kurungi saja. Nah, seperti ini. Pi dikalikan ini dikalikan 1/4 ya. Saya kira untuk rumus luas lingkaran seperti ini. Nah, tanpa kita merubah yang lainnya tadi di sini, jadi kan kita harus ubah set radius dikali 2 dan errornya ada 6 seperti itu ya. Nah, sekarang kita hanya menemukan 2 error, yaitu yang kita ubah di kelas lingkaran saja. Kita tidak utak-atik kelas ini seperti itu. Tentunya ini sudah mempersingkat pekerjaan ya. Nah, ini kalau kita mau jalankan, hasilnya tetap sama. Kita tidak merubah objek lainnya, ini masih tetap sama. Kita hanya fokus ke kelas lingkaran saja seperti itu. Itu jadi keunggulan dari mutator ini. Kita gunakan setter atau mutator seperti itu. Nah, kalau aksesor gimana? Kalau aksesor juga sama. Case-nya misal tadinya kan teman-teman milik roda dengan kita kembali lagi ke masalah awal. Nah, tadi itu kita kembali dulu. Kita kembali sebelum ada ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya tadi. Sebelum ini. Nah, ini kita lihat. Nah, seperti ini ya. Ini kita contoh satu saja. Nah, kalau tadi itu asesor tuh, tadi terlihat bahwa asesor bisa mempersingkat pekerjaan. Nah, maaf, mutator tadi bisa mempersingkat pekerjaan. Nah, kalau asesor bagaimana? Sama saja kayak gitu. Tadi kita anggap saja kalau kita punya seperti ini ya. Tadi kita buat ini menjadi kita buat dulu tadi contohnya kita punya public set radius seperti ini, radius number, kemudian ini void, nah seperti ini. Nah, kemudian this radius sama dengan radius seperti ini ya tadi ya. Nah, kemudian ini kita ganti menjadi mungkin masalah tadi ini ya seperti ini. Kemudian set radiusnya kita sudah ganti jadi set radius sama dengan 7 seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian masalahnya kita ingin rubah tadi radiusnya menjadi diameter. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau di sini adalah kita ganti diameter, dari area adalah radius dikali 2, dan ini tinggal kita ganti diameter
Jadi kali seperempat seperti ini ya, kali seperempat seperti itu. Nah tapi masalah itu tidak berhenti di sini. Kenapa? Karena kita masih mengakses langsung ya. Di sini kita mengakses langsung. Kalau tadi kan kita memasukkan nilai roda radius di sini, kita ganti dengan set. Nah, tapi kita ingin mendapatkan nilai berapa sih radius dari roda sehingga memiliki luas sekian. Ini masih error di sini ya. Nah, ini bisa kita gunakan yang namanya getter atau asesor seperti itu agar uh, tidak errornya kemana-mana. Ini baru satu objek nih, bayangkan kalau ada 5 objek ya, berarti errornya ada 5 di file main, dimana si file main ini bisa jadi berbagai file seperti itu, anggap saja. Ini caranya adalah kita buat ya, public get radius ya, yang seperti ini, radius number radius kita nggak ada parameternya, kita mengembalikan berupa number atau kembaliannya sesuai dengan tipe datanya ya, sesuai dengan tipe datanya. Nah, kita kembalikan adalah return this radius. Ini return this radius ini kalau tadi bentuknya masih yang ini ya, radius. Nah, seperti ini. Tadi masih seperti ini ya masalahnya ya. Sebelum kita ubah yang tadinya ini ya menjadi berubah yang tadinya radius, masalahnya kita ganti satuannya menjadi diameter. Nah, ini tadi kita ganti diameter sama dengan radius kali 2. Berarti get radius adalah get diameter dibagi 2, dis diameter dibagi 2 seperti itu. Nah, ini adalah diameter dikali seperempat. Ya, dibagi 4 atau dikali seperempat sama saja. Ini yang tadinya langsung kita panggil ya seperti ini, kita bisa ganti ya, kita jangan gunakan ini, kita gunakannya adalah get radius seperti ini. Bayangkan kalau kita dari awal sudah setting seperti ini, sudah setting menggunakan get radius, maka misalnya kita punya 10 objek ya, 10 objek, misalnya ini tadi ya, ada ban, kemudian ada setir seperti itu. Ya, mungkin ini sebenarnya bisa saya nama objeknya itu apa, misal ban, nah, jadi nggak harus manual seperti ini, nggak masalah juga. Ini misal ban, ya. Ini ban seperti ini. Nah, ini sehingga errornya nggak terjadi. Misal ini kita sudah diameter ya, ini kita jalankan. Ini ya, memiliki radius 7, mungkin kita ganti, jangan 7 tapi 15 biar ada bedanya. Ini ya, sudah ada bedanya. Nah, cuman kemudian misal suatu kasus, oh diameter sudah kita tidak jadi gunakan nih, kita kembali lagi dong ke radius seperti itu. Nah, ini tidak masalah nih kalau kita kembali lagi ke radius atau mungkin satuan lainnya ya, mungkin ada satuan lainnya. Ini kita tinggal ganti saja di sini seperti itu. Kita ganti di sini ya, berarti radius. Nah, kemudian ini kita kembali ke radius. Kita hapus. Nah, kita cukup mengganti yang di lingkaran. Yang di sini tadi tidak ada error sama sekali itu. Tidak ada error yang di bawah. Kita nggak merubah bawah ini. Ketika tadi merubah dari diameter kembali ke radius ya, ini kita bisa jalankan. Nah, itu tadi ya keunggulan dari enkapsulasi. Jadi dengan enkapsulasi kita bisa proses dulu sebenarnya variabelnya sebelum masuk maupun sebelum si variabel keluar ke suatu objek lain seperti itu. Ketika dipanggil lalu komunikasi dengan kelas lain seperti itu. Jadi kita bisa proses terlebih dahulu mau masuknya seperti apa, lalu mau keluarnya bagaimana, seperti itu intinya. Nah, itu akan mempermudah kita ya agar ketika ada perubahan-perubahan kita bisa fokus saja di yang kita di sini seperti itu, di yang memang berkaitan perubahannya di mana, nggak tercabang-cabang ke file lain seperti itu. Di sini contohnya sih satu file saja, tapi kita masih ingat bahwa kita bisa pisahkan file ini ya ke sebuah file baru, file main seperti itu kita pisahkan. Nah, kemudian kelas lingkaran ini baru diimport. Nah, itu contohnya ya. Saya kira itu untuk lanjutan dari yang tadi terputus di tengah ya. Mungkin itu dari terkait implementasi setor, asesor, mutator, dan dari suatu enkapsulasi seperti itu. Jadi kalau di sini kita lihat ya, kita tidak akses atribut secara langsung ya, kita gunakan metode ya, kita gunakan metode untuk mengakses segala sesuatu. Sama seperti motor yang tadinya kita contohkan, kita mengakses motor ya kita dengan tuas gasnya, tuas remnya seperti itu, atau klakson ya, tombol klaksonnya, rating kanan, rating kiri juga kita
dengan tombol ya, kita nggak langsung ke lampunya. Contoh lampu mesinnya kita suatu kabelnya, pengkabelannya kita nggak apa-apa, kemudian mesinnya kita nggak mikirin bagaimana bensin ke mesin, terus kita nggak mikirin apalah. Contohnya ya kita tinggal pakai saja di sini ya. Sorry. Jadi kalau ada orang yang mau pakai kelas ini ya tinggal pakai saja ini offset, oh get, oh luasnya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja untuk kelanjutan materi tadi yang terputus. Seperti itu. Terima kasih.